Sebelumnya, yuk perhatikan gambar peta berikut ini. Nah, gambar tersebut adalah gambar peta negara ASEAN. ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Berdiri tanggal 8 Agustus tahun 1967 pada konferensi Bangkok di Thailand. Awalnya, ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian diikuti oleh 5 negara lainnya, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sehingga saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Selanjutnya, kita akan membahas letak geografis dan letak astronomis. Masih ingat apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataan yang ada di muka bumi. Sedangkan letak astronomis merupakan letak suatu wilayah dilihat berdasarkan garis bujur atau garis lintangnya. Letak geografis negara ASEAN. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sehingga letak geografis ASEAN, utara adalah Laut Cina, selatan adalah Samudra Hindia dan Australia, timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik, dan barat Samudra Hindia. Sudah paham tentang letak geografis ASEAN? Kita lanjut ya ke letak astronomis negara ASEAN. Untuk menentukan letak astronomis negara ASEAN, kalian perlu mengetahui negara mana saja yang terletak di paling utara, yang paling selatan, paling timur, dan yang paling barat. Nah, negara ASEAN yang terletak di paling utara adalah Myanmar. Yang paling selatan adalah Indonesia. Sedangkan yang paling barat adalah Myanmar dan negara yang terletak di paling timur adalah Indonesia. Setelah itu, kalian bisa menganalisis satu persatu batas negara tersebut. Misalnya, batas utara negara Myanmar adalah 28 derajat lintang utara, sehingga disitulah batas utara letak astronomis negara ASEAN. Yang kedua, batas selatan negara Indonesia adalah 11 derajat lintang selatan, sehingga disitulah batas selatan letak astronomis negara ASEAN. Yang ketiga, batas paling barat negara Myanmar terletak di 93 derajat bujur timur, sehingga itu menjadi batas astronomis paling barat negara ASEAN. Dan yang keempat, batas paling timur negara Indonesia adalah 141 derajat bujur timur, sehingga disitulah batas paling timur letak astronomis negara ASEAN. Kesimpulannya, letak astronomis negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berikut adalah penjelasan dari negara-negara anggota ASEAN.
Berikut ini akan dijelaskan kondisi perekonomian negara-negara ASEAN berdasarkan kondisi geografisnya. Nah sahabat, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Berikut ini kita pelajari kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara pertama adalah Indonesia. Negara yang sebagian besar penduduknya sebagai petani ini sehingga dijuluki sebagai negara agraris karena mata pencariannya yaitu petani, kebun, bekerja kantor, dan juga sebagian bekerja sebagai buruh. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia begitu banyak anak-anak dari berbagai sektor. Dari dataran rendah, Indonesia penghasil padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Di dataran tinggi, Indonesia terdapat banyak sekali kebun teh, kopi, kinau, cengkeh, dan kelapa. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia pun menghasilkan ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Serta dari hasil hutan, Indonesia menghasilkan kayu jati, rotan, dan karet. Serta barang tambang penghasil Indonesia misalnya minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Negara kedua adalah Brunei Darussalam. Negara Brunei, mata pencarian penduduknya adalah pertambangan, buruh industri tenun dan logam, serta petani. Sumber daya alam yang tersebar di wilayah Brunei Darussalam, yaitu berupa hasil bumi utama negara Brunei adalah minyak dan gas bumi yang menyumbang 40% pendapatan utama, serta ada hasil pertanian masyarakat Brunei yang berupa padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Negara ketiga adalah negara Filipina. Di negara Filipina, penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, pekebun, dan bekerja di bidang jasa. Adapun sumber daya alam yang tersebar di negara Filipina adalah di dataran rendah, terdapat jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Sedangkan hasil perkebunan berupa tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Negara berikutnya adalah Kamboja. Sebagian besar penduduk negara Kamboja bekerja sebagai petani, bekerja sebagai pekebun, dan juga bekerja sebagai petambak. Sementara sumber daya alam yang tersebar di Kamboja di pertanian ada padi, umbi-umbian, jagung dan buncis, perkebunan karet dan tembakau, perikanan, budidaya ikan air tawar. Berikutnya untuk negara Laos. Mata pencarian penduduk negara Laos terbagi sebagian besar menjadi 4. Yang pertama sebagai petani, yang kedua pekebun, ketiga nelayan, dan yang keempat sebagai penambang. Sementara untuk sumber daya alam yang terdapat di negara Laos, pertama dari pertanian, negara Laos penghasil padi, jagung, dan tembakau. Untuk hasil hutan, negara Laos menghasilkan kayu jati, sedangkan dari sungai Mekong, negara Laos kaya akan ikan karper dan ikan perch. Dari perbukitannya, negara Laos terdapat tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Berikutnya adalah negara Malaysia. Ya, negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia ini, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai yang pertama, 1 sebagai petani, 2 sebagai pekebun, 3 sebagai penambang. Sedangkan sumber daya alam yang banyak terdapat di negara Malaysia ini antara lain sebagai berikut. Dari hutan, Malaysia menghasilkan kayu dan karet. Bahkan Malaysia sebagai penghasil karet terbesar di dunia.
Dari pertambangan, Malaysia menghasilkan timah, perkebunan berupa kelapa, tembakau, teh, dan lada. Berikutnya adalah negara Myanmar. Negara ini, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, yang kedua sebagai pekebun, dan yang ketiga sebagai penambang. Sedangkan sumber daya alam yang tersebar di negara Myanmar antara lain dari segi pertanian dan perkebunan berupa teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Dari barang tambang, negara ini menghasilkan gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Berikutnya adalah negara Singapura. Ya, negara terkecil di kawasan Asia Tenggara ini adalah termasuk negara maju, sehingga mata pencarian penduduknya tidak dari sektor pertanian, tetapi dari sektor bidang jasa dan juga bekerja sebagai buruh. Adapun sumber daya alam di negara Singapura, yang pertama industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan, serta industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Berikutnya adalah negara Thailand. Ya, negara yang dijuluki negeri gajah putih ini, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai penambang, dan juga bekerja sebagai nelayan. Untuk sumber daya alam yang terdapat di negara Thailand, pertama dari pertanian berupa padi, tebu, tapioka, dan yute di Sungai Chao Phraya. Ada perkebunan berupa karet dan kayu jati, barang tambang berupa batu bara, timah, dan gas alam, serta di perairan Mekong dan juga perairan Teluk Siam terdapat berbagai jenis ikan. Negara terakhir adalah negara Vietnam. Mata pencaharian penduduk negara Vietnam adalah sebagai berikut: 1 sebagai petani, 2 sebagai pekebun, dan yang ketiga sebagai penambang. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di negara Vietnam dari sektor pertanian dan perkebunan berupa padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Bahkan negara Vietnam sebagai pengekspor beras terbesar ketiga, dari hutan berupa kayu dan bambu, dari industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang negara-negara di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.